Ini buat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Teman-teman diberkati. Amin. Saya kutip satu kalimat yang di akhir tadi Kak Hani sebut. Kita ini orang-orang spesialnya Tuhan. Kita ini tidak diciptakan, destiny kita ini bukan hanya biasa-biasa saja. Ya. Jadi kamu harus ingat itu. Kita ini orang-orang spesialnya Tuhan. Kita tidak diciptakan biasa-biasa. Kak Hani mau bertanya satu hal, apakah kemarin waktu Kak Hani pulang ke kampung, Kak Hani bawa uang yang berjuta-juta? Tidak. Sebagai kado, sebagai hadiah buat papa mama? Tentu tidak. Tapi saya percaya satu hal, Kak Hani pulang dengan pribadi yang berbeda. Ada satu hal dalam hidupnya yaitu dia bawa pulang nama Tuhan yang bukan hanya sekedar dia tahu dalam hidupnya. Tapi dia alami itu. Itu adalah harta karun paling berharga yang dia bawa pulang ke rumahnya kemarin. Bukan tentang uang, bukan tentang oleh-oleh dari Salatiga. Itu yang menarik perhatian orang tuanya, bahkan yang memberkati mereka, ataupun yang mengubahkan mereka. Tapi sesuatu yang dia alami di tempat ini, yang mungkin bagi banyak orang, ngapain kuliah hamba Tuhan? Ngapain kerja aja, bisa bawa pulang, perbaiki rumah, renovasi rumah, beliin papa mama motor, apapun. Tapi Kak Hani pulang dengan sesuatu yang berbeda yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata manusia. Tapi itu hanya dimengerti waktu kamu pakai roh. Paham sampai sini? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Markus 4 ayat 1 sampai 12. Markus 4 ayat 1 sampai 12. Jika sudah menemukan, teman-teman yang cewek boleh baca ayatnya yang ganjil, nanti yang cowok boleh baca ayatnya yang genap. Saya akan baca judulnya, Perumpamaan tentang seorang penabur 2-3. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan dia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. pada waktu itu dia menabur sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, mulailah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Mereka tidak menganggap, karena mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat. Mari kita sama-sama baca lagi bersamaan ayat 11 dan 12, 2, 3. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat. Terima kasih teman-teman. Di sini saya terberkati sekali dengan ayat 11 dan 12. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Kepada siapa? Kepada saya dan teman-teman. Kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan Allah. Teman-teman, mungkin teman-teman insecure lihat teman-temanmu yang punya uang banyak. Yang bisa mungkin public speakingnya lebih oke darimu. Yang mungkin dompetnya lebih tebal darimu. Karena apa? Karena dunia memberimu standar kaya itu adalah waktu kamu punya sesuatu yang dipegang oleh tangan. Tapi ada sesuatu hal yang sebenarnya yang Tuhan mau ajari padamu pagi hari ini, siang hari ini adalah
Kamu diberikan kemampuan, kamu diberikan anugerah, kamu diberikan privilege katanya dia terjemahan bahasa Inggris. Apa? Untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Wow. Beberapa minggu yang lalu kan Papi ngajarin ke kita. Kita ini anak-anak Tuhan yang jadi ciptaan yang baru. Yang bukan tentang memikirkan tentang makan, minum, dan pakai. Amin. Tapi kita adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi waktu saya baca minggu-minggu ini, mungkin beberapa teman-teman yang datang ke kamar saya cerita dengan mereka. Ada sebuah ucapan syukur yang meluap dari hati saya bahwa saya bersyukur saya kenal Tuhan. Saya bersyukur saya jalan sama Tuhan. Saya bersyukur saya mengenal pribadi Roh Kudus. Teman-teman, saya bilang ke beberapa teman-teman. Karena kita ini hidup 24/7 di atmosfer hadirat Tuhan yang kuat. Kamu dengar firman, rasanya nafas pun keluarnya firman. Teman-temanmu tersandung pun keluarnya firman. Akhirnya sesuatu itu kamu anggap itu biasa. Sampai kamu merasa itu bukan sesuatu yang berharga. Padahal sebenarnya itu adalah rahasia kerajaan Allah. Mungkin kamu sering kali bilang, Papi ini ngomong yang itu aja terus. Sebenarnya itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh apapun dari hidupmu. Itu lebih tinggi dari sekedar makan, minum, dan pakai seperti yang orang-orang dunia khawatirkan. Kenapa? Kamu mengerti sekali lagi rahasia kerajaan Allah. Bahasa lainnya apa? Kunci-kunci kebenaran. Apa sih itu? Bahasa lainnya lagi apa? Rema-rema. Tadi kenapa saya memulainya? Saya bertanya ke Hani, apakah waktu kamu pulang bawa uang jutaan buat orang tuamu sehingga mereka bahagia sekali sampai mereka titip salam buat Oikos? Tidak, Kak. Tapi ada sesuatu yang dia bawa pulang. Tentu itu hasil dari perenungannya. Tentu itu hasil dari perjumpaannya dengan Tuhan. Tentu itu adalah hasil dari dia bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Sehingga itu dia bawa pulang ke rumahnya. Dan itu yang membuat kehadirannya menciptakan suatu atmosfer yang berbeda di rumahnya. Dan saya percaya kehadiran teman-teman yang lain yang pergi ke tempat pelayanan, yang pergi liburan pun mengalami hal yang sama. Itu yang membuat berbeda. Kenapa? Dia sekarang punya sesuatu yang berbeda. Bukan tentang uang miliaran yang dia pegang. Tapi rahasia kerajaan Allah yang orang dunia tidak tahu. Itu teman-teman. Jadi kalau kamu berpikir saya ini terlalu miskin. Hey, stop. Kamu punya senjata-senjata. Kamu punya kebenaran firman Tuhan. Kamu punya rema. Kamu punya perenungan. Kamu punya rahasia kerajaan Allah. Yang saya mau bilang itu tidak akan pernah bisa dicuri oleh iblis kalau kau terus memeliharanya. Saya tidak sedang membahas tentang duri, semak duri, tanah yang subur. Tapi saya bahas dari ayat 11. Kamu diberikan rahasia kerajaan Allah. Wow. Aduh teman-teman, sepanjang minggu ini saya bersyukur sekali. Karena saya berjumpa dengan orang-orang, saya mau bilang, mereka lebih tua dari kita. Mereka tentu melayani lebih. Saya tidak menghakimi mereka bahwa pelayanan mereka tidak diberkati Tuhan, tidak. Saya tidak pernah mengetahui siapa mereka di hadapan Tuhan. Tapi cara pandang mereka dengan uang, cara pandang mereka terhadap Roh Kudus, pergaulan mereka dengan Roh Kudus, cara mereka melihat kenyataan, itu terlalu jauh sekali dari cara teman-teman melihat kenyataan dalam hidup. Kenapa? Karena kamu punya senjata, kamu punya rema di hidupmu, karena kamu punya perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang membuatmu itu berbeda dengan orang-orang dunia. Kenapa kamu jadi capek? Kenapa kamu jadi letih? Kenapa kamu jadi tawar? Karena kau gak pernah menganggap semua yang sering dibagikan setiap minggu, setiap hari, di khotbah, ataupun siapapun yang ikut. Karena kau menganggap itu biasa. Karena kau menganggap itu biasa. Andaikan kau tahu bahwa itu adalah harta karun berharga di hidupmu. Hei, saya mau bilang. Orang membagikan remanya dalam hidupmu. Itu mereka bukan langsung jadi seperti itu. Itu melewati perenungan bertahun-tahun. Bahkan juga gak heran belasan tahun. Sampai mereka keluarkan satu kutipan yang mungkin hanya terdiri dari 11 ataupun 10 kata. Itu melewati perenungan yang lama. Dan mereka tinggal kasih ke kamu. Dan kamu tinggal praktekkan itu di hidup.
Tapi karena kita menganggap itu biasa saja. Kadangkala itu ibaratkan mutiara yang dilemparkan ke mulut babi. Yang tidak dianggap jadi berharga. Karena semua kebenaran firman yang disampaikan setiap minggu. Ataupun yang kamu baca. Ataupun yang kamu dengar di kampus dimanapun. Andaikan kamu tahu bahwa itu betapa berharganya di hidupmu. Itu kau gak akan pernah menganggap sepele. Kau tidak akan pernah menjadi orang yang terus merasa miskin. Karena kau punya sesuatu yang orang di dunia tidak pernah tahu. Firman Tuhan bilang begini. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu yang disampaikan masih harus pakai perumpamaan. Karena apa? Supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menganggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ada banyak orang di luar sana yang pengen tahu seperti yang kamu tahu. Ada banyak orang di luar sana yang pengen punya pengertian, yang pengen belajar kebenaran firman Tuhan seperti yang kamu terima setiap hari, teman-teman. Ada banyak. Buktinya apa? Kenapa papinya kita semua, setiap kali dia pergi ke Jakarta, hampir-hampir orang tidak membuat dia tidur. Karena apa? Karena mereka tahu papi punya sesuatu dari hidup. Dan itu yang mereka gali. Dan kamu tahu gak? 2 tahun pun papi ngomong hal yang sama ke kita. Dan dia sekali keluar. Tentu sebenarnya kita udah lebih tahu duluan daripada yang orang di luar sana. Tapi kenapa tidak ada sesuatu yang terjadi dengan hidup kita? Kenapa kita masih terus diperbudak oleh dosa? Kenapa kita masih terus diperbudak oleh kenyataan? Kenapa kita sebentar on fire, sebentar redup? Karena kamu gak ngerti. Kamu punya harta yang sebenarnya pengen sekali orang lain ingin. Kenapa waktu pemimpin kita berkhotbah tidak ada sesuatu yang menggairahkan, yang menarik dari hatimu? Karena kamu menganggap itu biasa. Andaikan kamu seperti orang di luar sana yang pengen ketemu papi mamimu setiap minggu, pasti mereka makan banyak. Kenapa tidak ada sesuatu yang menarik? Bahkan waktu khotbah pun kita kadang-kala mengantuk. Karena kamu tidak mengerti bahwa itu betapa berharganya. Itu lahir dari perenungan, itu lahir dari perjumpaan, dan kamu dibagikan. Itu adalah harta kerajaan surga. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang artinya adalah, yang utama itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi sebenarnya teman-teman, waktu kamu dipercayakan rahasia kerajaan Allah, yang lain itu, dan kamu praktekkan ini rahasia kerajaan Allah yang kamu terima ini, dan kamu praktekkan, sebenarnya yang lain ditambahkan. Kamu percaya kan kamu punya rahasia kerajaan Allah di hidupmu kan? Kalau kamu gak percaya berarti selama ini semua ajaran, semua kebenaran firman kamu anggap benar, berarti kamu anggap itu biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selama ini yang kita terima itu adalah rahasia kerajaan Allah. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang ditambahkan di hidupmu, artinya adalah kita belum mempraktekkan semua kunci-kunci kebenaran itu dan rahasia kerajaan Allah yang sudah kita terima selama ini. Sekarang Efesus 5 ayat 17. Sama-sama baca Efesus 5 ayat 17, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti. Jangan kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kamu tahu kita terus rasanya mau muntah setiap kali disuguhkan kebenaran. Satu tujuannya supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, supaya kamu tidak dianggap bodoh meskipun dunia akan tetap menganggapmu bodoh karena kamu gak punya sesuatu yang bisa dipegang oleh kedua tangan. Karena memang dunia akan menganggap kebodohan. Kebenaran itu dia menganggap kebodohan. Tapi kamu perlu tahu rahasia kebenaran dan kerajaan Allah yang kamu punya dalam diri. Kau bisa mengalahkan harta dunia yang orang luar punya.
Karena apa? Karena kau berjalan dengan raja di atas segala raja. Karena kau berjalan dengan raja pemilik segalanya. Ini juga jadi teguran buat hidup saya. Seharusnya ada banyak hal yang terjadi di hidup kita. Ada banyak terobosan seharusnya yang terjadi di hidup kita. Kenapa masih cuman segini? Kenapa masih cuman segini? Artinya adalah rahasia kerajaan Allah, rahasia kebenaran itu masih bertumpuk dalam hidupmu. Sehingga yang tak jarang pun itu akhirnya padam. Seperti benih-benih yang jatuh tadi di atas itu. Lama-lama jadi tawar. Karena apa? Karena gak punya persekutuan. Kamu punya bestie, akrab banget dari SD sampai SMA. Giliran kuliah, kamu udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Yang dulu biasanya kamu ngobrol sama dia 2 jam. Itu terasa 2 menit, omongin dari yang penting sampai yang tidak penting. Tengah malam pun kau jadiin siang. Saking kau berkomunikasi dengan dia. Lama-lama kamu udah sibuk sendiri. Lama-lama kamu udah sibuk sendiri. Sampai suatu waktu pun kamu ketemu dia. Pasti tidak ada sesuatu yang menarik lagi kamu cerita. Kadangkala seperti itu. Kebenaran firman Tuhan, rahasia kerajaan Allah yang kamu punya dalam hidupmu. Itu gak langsung dicopot dan diambil kayak gini. Tapi kadang tidak menariknya hal-hal rohani. Tidak menariknya kegiatan-kegiatan rohani itu. Akhirnya lama-lama kamu jadi mulai tawar. Lama-lama itu jadi hilang. Roma 14 ayat 17. Sama-sama baca 2-3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa kita ini jadi orang yang sebenarnya punya rahasia kerajaan Allah, rahasia kebenaran? Kenapa sukacita kita ini berkurang? Kenapa orang-orang di luar sana rasanya mereka lebih bersukacita, rasanya mereka lebih damai sejahtera, rasanya mereka lebih bahagia? Itu jadi pertanyaannya buat kita. Padahal di sini kerajaan Allah itu bukan tentang makan minum, tapi soal tentang kebenaran, yang artinya adalah firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus dalam hidup. Ya, tapi sudah jelaskan panjang kali lebar 2 minggu yang lalu. Tubuh itu tetap ngurusi makan, minum, pakai. Jadi kalau kamu dikit-dikit ngikutin tren, kayaknya tren sekarang nih baju ini lagi, aku harus segera beli. Kamu masih ngurus makan, minum, pakai berarti. Ngamuk-ngamuk kok sama orang tuamu hanya gara-gara gak dikirimin uang untuk kamu beli baju tren terkini. Berarti kau masih golongan yang mengurus makan, minum, dan pakai. Tapi kalau kau udah mulai gak tenang, waktu kau lihat temanmu dijamah Roh Kudus dan kenapa kau gak dijamah, berarti kau mulai tertarik dengan yang rohani. Tapi yang kalau kau masih urusi itu, yang makan, minum, dan pakai. Kau stres hanya karena jajanmu udah habis dan orang tuamu belum ngirimin kau duit dan kau marah-marah minta uang. Itu kau masih golongan yang ngurusi makan, minum, dan pakai. Tapi kalau kau sudah mulai, kok aku baca firman kok gak ada yang menggairahkan ya. Berarti kau sedang mengasah rohmu, membiarkan dia terus tertarik dengan yang ilahi. Bagi dunia, kekinian itu yang menarik. Salah satu hamba Tuhan pernah bilang kayak gitu. Tapi saya berharap kita adalah orang-orang yang bukan tertarik dengan yang kekinian, tapi pada yang kekekalan. Karena apa? Tolong bilangin samping kiri kanan, kamu itu gak miskin, bilang. Kamu itu dipercaya rahasia kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau teman-teman mulai mellow karena dia merasa dia paling miskin, orang tuanya gak berpendidikan, gak sayang sama dia dan sebagainya. Tolong bilangin sama dia, hey, kau pagi siang sore 24/7 kau dengar kebenaran, kau tuh punya banyak. Yang orang lain di luar sana itu mereka pengen dengan seperti yang kamu punya, teman-teman. Saya mau bilang, mereka di luar sana itu pengen dengar seperti yang kamu dengar hari ini. Mereka pengen nyembah seperti yang kamu nyembah.
Tapi kadangkala mereka pengen pun mereka nggak bisa masuk. Karena apa? Daging mereka terlalu kuat. Karena yang ilahi tidak bisa diterima dengan daging. Jadi berhenti kau merasa terus miskin dan gak punya apa-apa. Kau punya sesuatu. Hanya karena uangmu kurang. No. Tuhan itu menyediakan. Jadi kalau uangmu kurang itu salahnya di kamu, kau gak ngambil. Karena saya tidak bilang bahwa kalau ngikut Tuhan kita harus miskin. Harus miskin uang, saya tidak bilang seperti itu. Kalau kita tidak datang-datang berkatnya ini, jangan-jangan malaikat kita dicegat di mana sama iblis. Jadi kamu itu kaya. Kamu mungkin bilang, Kak, tolong kasih aku contoh rahasia kerajaan Allah yang sebenarnya saya punya tapi saya tidak sadari. Saya hanya kasih 3 ya. Tapi sebenarnya banyak. Kalau saya banyak nanti Kak Debbie gak khotbah habis waktunya. Mungkin kamu sering dengar ini. Tarik kenyataan setara dengan kebenaran. Kamu pernah dengar kalimat ini? Artinya adalah waktu kau lihat di depanmu ini. Itu kau dompetmu kosong. Kantong kering. Apapun lah bahasa istilah yang kau pakai. Kenyataannya seperti itu. Kalimat ini bilang. Tarik kenyataan itu setara dengan kebenaran. Artinya adalah kau bilang dompetku memang kosong. Tapi Bapakku di sorga itu punya segalanya. Jadi aku percaya dia mampu mengisikan dompetku. Itu contoh menarik kenyataan setara dengan kebenaran. Kalau kau tarik kebenaran turun dengan kenyataan kau bilang gini. Ini dompetku kosong. Karena papa mamaku hanya sibuk urus adat ini. Mereka tidak sibuk mengirimkan uang buat anak-anaknya yang sekolah. Kalau adat jam mereka cepat sekali. Kalau urusan keluarga cepat sekali. Itu artinya kau sepakat dengan kenyataan. Nah teman-teman, satu kunci kebenaran ini aja. Satu kunci kebenaran ini aja kamu pegang di hidupmu. Satu rahasia kebenaran ini aja, satu rahasia kerajaan Allah ini aja kamu pegang. Waktu kamu sakit, bukan berarti kamu udah kayak mau tulis surat wasiat. Kamu bilang, aku memang sedang sakit, tapi aku percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah menanggung semua sakit penyakitku. Itu artinya kau tarik kenyataanmu yang ada di ini setara dengan kebenaran. Itu namanya kunci kebenaran. Contoh, saya kasih contoh. Yang kedua, mungkin kamu sering dengar, identitasmu bukan ditentukan dari apa yang kamu pakai, bukan dari apa yang kamu hasilkan, dan bukan dari apa kata orang. Mungkin sering kamu dengar kalimat ini. Tapi pada kenyataannya teman-teman, waktu temanmu bilang kau jelek pun, marah kan. Tapi bukan berarti saya bilang hanya karena sudah tahu kebenaran itu, terus kita nggak pernah merasa seperti itu. Mungkin ada di perasaan seperti itu, tapi kau cepat sekali mengingat kebenaran itu. Karena apa? Karena kau anak Allah. Jadi bukan ditentukan dari apa yang kau pakai, bukan dari apa yang kau hasilkan, bukan dari apa kata orang. Tapi dari apa yang kata Tuhan, bahwa kau itu putra putri kesayangan Tuhan. Satu kebenaran ini aja, kamu pegang lagi. Jadi kunci kebenaran di hidup. Kamu pasti jadi orang yang lebih tenang dan percaya diri. Kamu jadi orang yang lebih aman karena kau dicintai, diterima, dan kau berharga. Itu kunci kebenaran. Yang ketiga, saya kasih 3 contoh saja. Bagaimanapun kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang kebal dengan yang namanya dosa. Adakah di sini yang kebal dengan dosa? Oke, puji Tuhan. Poin yang ketiga, mungkin kamu sering dengar. Jangan sibuk melawan daging. Fokus saja kasih makan rohmu, nanti dagingmu pasti akan mati. Ini satu kunci kebenaran. Yang saya percaya, kunci kebenarannya bukan hanya ini. Saya percaya kamu punya banyak sekali. Hanya saja kadang kamu tidak praktekkan itu. Jangan fokus ke dagingmu, tapi fokus kasih makan rohmu, nanti dagingmu. Sering sekali perumpamaan anjing hitam dan anjing putih, siapa yang menang? Anjing yang dikasih makan, pintar. Saya kira kalian ini pro pada yang putih gitu kan. Anjing yang dikasih makan. Kalau satu kebenaran ini aja kamu pegang, maka kamu juga akan jadi orang yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan Roh Kudus hidup. Ada banyak sekali kebenaran. Contoh kemarin, kamu itu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Itu kebenaran.
Itu rahasia kerajaan Allah. Karena apa? Orang di luar sana dia udah punya uang miliaran. Yang kita kira itu adalah tolak ukur kebahagiaan. Dia udah punya uang miliaran, dia pun gak tenang dengan hidup. Karena bukan itu rahasia ketenangan dan damai sejahtera. Rahasia ketenangan dan sukacita adalah rahasia waktu kamu mengerti kerajaan Allah. Waktu kamu mengerti kebenaran itu dan kebenaran itu hidup dalam hidup. Itu yang memberimu damai sejahtera dan sukacita. Mungkin kebenaran-kebenaran atau kunci-kunci kebenaran yang tadi ini kamu dengar dari pemimpin. Itu gak cukup. Makanya kamu perlu baca firman. Karena rema itu atau kunci-kunci kebenaran itu tidak selalu datang dari orang lain. Tuhan juga bicara dalam hidupmu. Dan itu yang jadi rema pribadimu. Dan kau praktekkan di hidupmu, pasti ada sesuatu yang berubah. Kita semua hafal kisah Petrus. Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan bilang datanglah. Kalau Tuhan gak bilang tenggelam dia. Artinya adalah dia punya rema. Remanya adalah datanglah. Remamu sekarang apa? Atau jangan-jangan kita udah gak punya rema hanya karena golden time udah selesai. Itu pun golden time hanya karena biar gak dicari kakak mentor, makanya aku tulis rema. Kalau bisa pun aku gak mau nulis. Sekarang apa? Rema itu apa? Apa kalimat firman Tuhan yang sekarang itu hidup di hidupmu, itu yang rasanya menyala di hatimu. Rasanya kalau aku gak bagikan ke orang lain ini gak bisa nih. Pokoknya si A harus tahu bahwa hidup bergaul dengan Roh Kudus itu menyenangkan. Karena seseorang yang punya kebenaran yang sedang hidup dalam hidupnya, itu pasti dia akan memberitahukannya ke orang lain. Jangan jadi laut mati. Bagaimana Tuhan memberimu sesuatu yang baru kalau kau gak bagikan yang sudah kau punya? Kak, kan gak semua orang tertarik dengan kebenaran. Makanya tanya sama Roh Kudus, kayak mana caranya? Kenapa? Kamu itu kaya. Jangan terus berpikir bahwa aku memberi ke orang harus uang yang kuberi. Harus barang yang kuberi. Tidak. Kamu punya kebenaran. Kamu bersaksi sama mereka bagaimana Tuhan mengerjakan hidupmu. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidupmu. Seperti yang Kahani lakukan. Kahani meskipun dunia mungkin mengharapkan dia bawa pulang oleh-oleh uang. Tapi karena yang dia punya itu lebih berharga dari sekedar uang dan oleh-oleh. Dia punya rahasia kerajaan Allah. Dan itu yang dia bagikan ke orang lain. Itu justru lebih berdampak. Karena apa? Mereka boleh punya uang banyak, tapi mereka tidak bisa membeli perubahan hidup. Mereka boleh punya uang banyak, tapi mereka tidak bisa membeli ketenangan. Mereka boleh punya uang banyak, tapi mereka tidak bisa membeli damai sejahtera. Mereka boleh punya uang banyak, tapi mereka tidak bisa membeli pengenalan akan Tuhan dan perjumpaan. Jadi kamu, meskipun gak ada uang dan kamu diberikan anugerah untuk menikmati semua itu, mari syukuri. Berhenti meratapi nasib. Berhenti memberi makan jiwamu dengan jeritan-jeritan jiwa. Karena aku gak punya inilah. Aku tidak sama dengan si Allah. Karena orang tua aku lebih sayang sama adekku lah. Apapun. Berhenti. Tarik kenyataanmu itu setara dengan kebenaran. Kamu itu anak-anak Allah. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang yang lain. Berhenti melawan dagingmu dengan berfokus ke daging. Kasih makan rohmu. Nanti kamu akan kalahkan daging. Ya, sepakat? Kamu orang-orang yang kaya. Amin. Setiap kali tuduhan bahwa kau miskin. Kalau iblis bilang begitu, kau harus bilang, iblis, saya ini pribadi yang kaya. Karena ada rahasia kerajaan Allah dalam hidupku. Yang tidak sama dengan yang orang-orang dunia sana. Miliarder sekalipun, mereka tidak punya pengertian bahwa mereka itu dicintai. Mereka terus cari ketenangan itu dari sesuatu yang bisa dipegang ataupun pujian manusia. Tapi kamu punya rahasia kerajaan Allah yang Tuhan kasih kamu gratis dan itu kamu harus bagikan gratis ke orang lain. Amin. Itu saja yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.